Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas latihan soal pas semester 2 Bahasa Indonesia kelas 5. Ini yang bagian kedua. Nomor 1, bacalah paragraf berikut. Kakak dan teman-temannya kesulitan membagi tugas saat membagi proyek kelompok. Mereka terus berdebat dan tidak kunjung memulai mengerjakan. Akhirnya mereka berdiskusi dengan tenang dan membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Penyelesaian dari permasalahan dalam cerita tersebut adalah yaitu mereka membagi tugas secara adil setelah berdiskusi. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 2. Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan singkatan? Nah, ini jelas singkatan adalah SIM, surat izin mengemudi. Nah, kalau ini adalah akronim, ini akronim, ini akronim. Maka jawabannya adalah yang A. Demikian. Selanjutnya, nomor 3. Kalimat yang merupakan fakta adalah, matahari adalah sumber energi. Matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Nah, ini jelas, ini adalah matahari adalah benda langit yang paling indah. Matahari membuat hari menjadi lebih menyenangkan. Ini matahari sebaiknya tidak bersinar terlalu lama. Nah, ini adalah opini. Ini adalah yang A, yang fakta. Selanjutnya nomor 4. Tujuan utama dari sebuah iklan adalah, pasti sudah tahu kalau tujuan dari iklan menyampaikan, ini yaitu menjelaskan cara, bukan menyampaikan informasi dan ajakan kepada masyarakat. Ini supaya masyarakat mengikuti apa yang dipromosikan. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 5. Bagian teks eksplanasi yang berisi proses atau urutan kejadian disebut yaitu deretan penjelas. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 6. Perbedaan utama antara surat biasa dan surat elektronik adalah, jadi perbedaan utama antara surat biasa dan surat elektronik yaitu, kalau surat elektronik itu surat biasa lebih cepat dikirim. Ini bukan, surat elektronik dikirim melalui internet. Surat elektronik harus dicetak. Surat biasa tidak membutuhkan perangko. Nah, ini surat elektronik dikirim melalui internet. Maka jawabannya adalah yang lebih tepat. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 7. Kalimat berikut yang termasuk kalimat perintah adalah, ini mari, ini ajakan, tolong ambilkan buku itu di meja ini. Ini kalimat perintah. Nah, ini kalau ini harapan, ini larangan. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 8. Kalimat di bawah yang merupakan kalimat perintah adalah, kalimat perintah lagi, tolong datang. Nah, ini harapan, ini ayo kita pergi ke perpustakaan. Ini juga ya, tolong buang sampah pada tempatnya, jangan makan permen terlalu banyak, ini larangan. Nah, ini kalau yang ini lebih tepatnya ini adalah yang C. Tolong buang sampah pada tempatnya. Nomor 9. Perhatikan pengumuman berikut. Diumumkan kepada seluruh siswa kelas 5 untuk hadir dalam kegiatan gotong royong pada hari Sabtu 10 Mei 2025 pukul 7 di halaman sekolah. Informasi penting yang terdapat dalam pengumuman tersebut adalah,
Di informasi pentingnya, siswa kelas akan mengikuti kegiatan gotong royong dilakukan pada hari Minggu. Kegiatan dilakukan di aula sekolah. Gotong royong diadakan pada hari Sabtu 10 Mei 2024. Nah, ini yang paling penting informasi, yaitu gotong royong pada sudah ditentukan waktunya. Nah, ini maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 9. Sekarang nomor 10. Perhatikan kalimat berikut. Ia rajin belajar setiap hari sehingga mendapat nilai yang bagus. Sebab dari kalimat tersebut, sebabnya adalah, nah pasti nih kalau nilainya bagus, maka sebabnya ia rajin belajar setiap hari. Nah ini, maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 11. Manakah kalimat yang akibatnya adalah tanaman menjadi subur? Akibatnya adalah tanah menjadi subur. Pasti adalah tanaman disiram secara teratur. Akibatnya tanaman menjadi subur. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 12. Contoh kalimat majemuk bertingkat dengan hubungan sebab akibat adalah Heri senang lingkungan bersih, tetapi nah ini bukan, ini pertemuan. Kabut asap sangat tebal karena pembakaran sampah. Kaki Adi terkilir ketika bermain bola, sampah menyumbat aliran air. Nah, maka yang lebih tepat hubungan sebab akibat adalah ini. Jawabannya kabut asap sangat tebal karena pembakaran sampah. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 3. Teks eksposisi biasanya berisi cerita rekaan, bukan pendapat pribadi tanpa bukti, kan, puisi dan pantun, fakta dan argumen pendukung. Nah ini, maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 14. Kata pelarangan berasal dari kata dasar. Nah ini jelas, ini adalah larang. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 15. Baris 1 dan 2 dalam pantun. Ini dalam pantun maksudnya ini ya. Nah, baris 1 dan 2 dalam pantun merupakan bagian, ya, ini adalah sampiran. Nah, kalau 3 dan 4 itu adalah ini isi. 3 dan 4 itu isi. Kalau 1 dan 2 itu adalah namanya sampiran. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 16. Perhatikan tanggapan berikut. Cerita ini sangat lucu, tapi alangkah baiknya jika penulis menambahkan latar tempat secara lebih jelas. Kalimat di atas merupakan tanggapan dan saran. Nah, ini kan tanggapan, baru ini sarannya. Ini tanggapan, ini sarannya. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 17. Kalimat berikut yang menggunakan kata berimbuhan P-an adalah, nah, adik sedang makan siang, ayah melakukan penyelaman di laut, kakak, nah ini P-an, maka jawabannya jelas ini ya. Sangat jelas, jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 18. Kata rawat jika diawali akan menjadi apakah terawat. Nah, jelas ini adalah yang A. Jawabannya adalah yang A, terawat.
Selanjutnya nomor 19. Kata hubung antar kalimat digunakan untuk kata hubung untuk kalimat. Kata hubung antar kalimat digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang berdiri sendiri. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Nomor 20. Tujuan dari pidato persuasif adalah yaitu menceritakan mempengaruhi atau memengaruhi pendengar agar melakukan sesuatu. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 21. Perhatikan kutipan berikut. Mari kita kunjungi penggunaan plastik. Mari kita kurangi penggunaan plastik agar lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Kutipan tersebut termasuk bagian ajakan, salam pembuka, pernyataan penutup. Nah, ini adalah bagian ajakan. Nah, ini pasti ajakan. Marilah. Maka jawabannya adalah yang B. Demikian. Nah, demikianlah pembahasan soal latihan pas Bahasa Indonesia semester 2. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tunggu di bagian paket soal paket C.